Dalam keheningan hati, kita diingatkan bahwa masa Prapaskah adalah perjalanan menuju pertobatan. Namun, pertobatan sejati bukan hanya mengakui kesalahan, melainkan berbalik, meninggalkan cara hidup lama, dan berjalan dalam ketaatan kepadanya. Hari ini, kita berdiri di hadapan Tuhan yang penuh kasih, yang tidak pernah lelah menanti anak-anaknya kembali. Apakah kita masih berjalan menjauh darinya? Ataukah kita rindu untuk pulang dan menemukan kembali kasih yang sejati? Marilah kita datang dengan hati yang hancur, sebab hanya hati yang remuk yang dapat dipulihkan olehnya. Mari kita masuki masa Prapaskah kedua ini dengan hati yang siap berbalik kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari sondang kita berdiri. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebaktian Minggu Prapaskah yang kedua ini. Kebaktian Minggu Prapaskah kedua kita awali dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Anugerah damai sejahtera dari Allah dan kasih setia dari Tuhan Yesus menyertai kita di sepanjang kebaktian ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Amin. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk memasuki di Minggu Prapaskah yang kedua ini dengan sebuah pujian. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Biarlah hari ini tiada henti-hentinya kita mengagumi kebaikan Tuhan di dalam segala Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berada di matamu. Mari semudah kita semua dapat bangkit berdiri. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kau selalu bersyukur kepadamu
dari mata Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena memasuki minggu Prapaskah yang kedua ini. Tuhan, Kau begitu mengasihi kami. Bahkan karena kasih Tuhan yang begitu besar, hari ini mata kami boleh tercelik betapa berharganya kami di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa. Hari ini kami hanya rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kuasai kami ya Roh Kudus. Lawat kami ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Sehingga bersama dengan Tuhan, hari ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Menyerahkan sepanjang waktu kebaktian pagi hari ini. Menyerahkan untuk setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami memohon kiranya Tuhan boleh memuaskan dan mengenyangkan setiap kami dengan lawatan yang berasal daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Terus kita akan menaikkan pujian bersyukur kepada Tuhan untuk seluruh kasih Tuhan. Mari kita akan terus mengangkat pujian ini.
memasyurkan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan pujian persembahan dari anak-anak PRBK. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau, ku sembah kau Yesus, ku sembah Haleluya. Hanya di dalam Yesus ada pengharapan,
Hanya di dalam Yesus ada jalan keluar. Apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan kita ketika kita hadir di tempat ini, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Tuhan juga sanggup menyertai setiap hidup saudara dan saya. Walaupun mungkin seringkali Tuhan memperhadapkan kita dalam sebuah ketidakpastian, tapi satu hal yang kita tahu, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat saudara dan saya. Tiba saatnya kita untuk mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita akan mengangkat satu pujian. Ku tetap setia, setia di dalam Tuhan, setia mengiring Tuhan sampai Tuhan menjemput kita semua. Haleluya. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali
Terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Kami sadar bukan karena kelayakan kami. Engkau panggil kami, Engkau pakai kami menjadi biji matamu. Tetapi semua adalah karena kasih karunia demi kasih karunia. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk setia sampai akhir melayani-Mu di seumur hidupku. Kini kami bersyukur atas anugerah-Mu pula kami bisa merenungkan akan firman-Mu. Tuhan berbicaralah bagi setiap kami. Kami haus, kami lapar akan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dengan leluasa di dalam setiap hati kami. Agar firman itu, agar benih itu tidak ada yang terbuang sia-sia. Berkati kami Tuhan, lawat kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada minggu Prapaskah yang kedua ini kita masih masuk di dalam tema bulanan kita yaitu setia dalam melayani Tuhan. Oleh karena itu mari kita akan sama-sama membuka firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan kita pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang keempat ayat 1 dan 2. 1 Korintus pasalnya yang keempat ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat dalam pembacaannya masing-masing. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca serta merenungkan firman-Nya dan melakukannya dengan setia. Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada minggu Prapaskah kedua ini berbicara tentang setia dalam panggilan. Kita mungkin pernah menyaksikan sebuah lomba lari maraton. Kalau kita melihat para pelari maraton, kecenderungannya di awal-awal mereka start dalam mengawali lari penuh dengan semangat, penuh dengan gairah, penuh dengan determinasi. Tetapi kemudian ketika mulai berjalan sekitar setengah perjalanan, mulai kaki lelah, mulai nafas tersengal-sengal. Bahkan mungkin ada beberapa di antara pelari sudah mau meniatkan, udahlah menyerah saja. Saya sudah tidak mampu lagi untuk mengikuti lomba ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita ini saya mau mengajak kita bahwa seringkali dalam pengiringan kita kepada Tuhan pun seperti para pelari maraton. Ketika kita dipanggil Tuhan untuk melayani, dengan kasih mula-mula kita, dengan cinta mula-mula kita, kita penuh gairah, kita penuh semangat, kita ingin menginjili semua orang, kita ingin memberitakan tentang Yesus kepada semua orang. Tetapi kemudian di dalam proses perjalanan kita mulai semangat kita kendor. Mulai kita merasa, aduh kok berat ya. Ketika doa kita tidak dijawab, ini Tuhan sebenarnya sayang gak sih, peduli gak sih? Ini Tuhan melihat gak sih apa yang sudah kuperbuat? Aku sudah melayani, aku sudah mempersembahkan hidupku, aku bahkan sudah mempersembahkan hartaku, tetapi kok pergumulanku ini tidak ada jalan keluar. Itulah kecenderungan yang kita hadapi dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi dengar baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan Tuhan tidak hanya berbicara tentang memulai, tetapi tentang kita setia sampai akhir.
Ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan tidak mau kita berakhir di dalam perjalanan setengah jalan. Tuhan ingin kita mencapai garis akhir. Seperti para pelari maraton itu, ketika mereka tidak menyerah di dalam keletihan mereka, di dalam kelelahan mereka, mereka terus berlari sampai pada akhirnya mereka mencapai garis finish. Mereka mencapai kemenangan itu. Nah, saat ini kita belajar dari 1 Korintus, di mana Rasul Paulus mengajar kita tidak hanya menerima panggilan. Kita dipanggil menjadi orang percaya, kita dipanggil dalam pelayanan, kita dipanggil dalam tugas-tugas yang mulia yang Tuhan percayakan bagi kita. Tetapi tidak hanya menerima saja, diperlukan kesetiaan menjalankan tugas itu. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan coba sama-sama belajar bagaimana kita setia di dalam panggilan Tuhan itu. Berdasarkan perikop 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Yang pertama adalah kita harus menghargai kepercayaan yang Tuhan beri. Jadi setia dalam panggilan itu berarti menghargai kepercayaan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ayat 1 tadi dalam Korintus 4 dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata hamba di sana dalam bahasa Inggris dikatakan steward, atau dalam bahasa Yunani oikonomos. Memiliki arti seorang hamba atau seorang pengurus yang dipercaya untuk mengurus rumah dan harta milik tuannya. Jadi kata hamba di sini sedikit berbeda kata yang dipakai oleh Paulus dengan kata-kata di bagian yang lain. Di bagian yang lain kata hamba dia memakai kata doulos, budak. Tetapi di konteks ini Paulus tidak mengatakan doulos, tetapi oikonomos, pengurus. Hamba yang dipercayakan untuk mengurus rumahnya, miliknya tuannya. Tetapi intinya di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang ini atau hamba ini diberi kepercayaan. Oleh apa? Oleh tuannya. Dalam konteks yang kita bahas, Paulus mau mengatakan bahwa aku diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk apa? Mengurus hartanya, mengurus rumahnya, mengurus pelayanannya. Dengan kata lain lagi, saya mau mengatakan bahwa itu adalah sebuah anugerah, sebuah kepercayaan. Seorang hamba, seorang pengurus yang tidak punya hak sesungguhnya, tetapi dipercaya Bapak Ibu Saudara. Dipercaya untuk mengelola sebuah tugas yang begitu mulia. Pekerjaan surgawi Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah Paulus begitu menghargai kepercayaan yang Tuhan beri. Karena bagi dia ini adalah sebuah anugerah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadarkah kita sesungguhnya Tuhan tidak perlu saudara dan saya, tidak perlu Paulus, tidak perlu para nabi untuk mengerjakan tugas pelayanannya. Tuhan punya banyak pembantu di surga. Para malaikat-malaikat di surga siap untuk melakukan tugas. Dan mereka tidak akan pernah punya kemampuan untuk menolak kehendak Sang Bapa. Karena para malaikat adalah orang-orang yang tunduk sepenuhnya. Dia bisa memakai mereka untuk mengerjakan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan punya. Tetapi saudara dan saya dipakai oleh Tuhan. Dipercayai oleh Tuhan untuk mengerjakan tugas-tugas mulia itu. Bukankah ini adalah sebuah anugerah bagi saudara dan saya? Siapa kita?
Kita bukanlah orang-orang seperti malaikat. Kita adalah orang-orang yang penuh dosa. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan ketidakbenaran. Kita adalah orang-orang yang tegar tengkuk dalam istilah bangsa Israel, yang selalu maunya sendiri, yang selalu melawan kehendak Allah. Siapa kita? Tetapi saudara dan saya dipercayakan tugas yang begitu mulia. Kalau kita mengingat seorang Musa, Bapak Ibu Saudara, siapa Musa? Dia hanyalah seorang pelarian. Bahkan ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia menolak pelayanan itu dengan berkata, aku ini tidak pintar bicara. Aku tidak pintar dalam berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga saya merasa aku tidak layak, aku tidak mampu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di tengah ketidakmampuan yang dimiliki oleh seorang Musa, Tuhan tetap mempercayakan tugas itu kepadanya. Itulah anugerah Bapak Ibu Saudara. Maka Rasul Paulus di dalam surat-suratnya 3 kali dia menyampaikan betapa dia sesungguhnya tidak layak untuk menjadi rasul Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Di Timotius dia berkata, aku ini sesungguhnya adalah seorang yang berdosa, bahkan paling berdosa dibandingkan dengan orang-orang kudus yang lain. Di ayat yang lain dia berkata, aku ini sungguh tidak layak menjadi pelayan Tuhan. Bahkan di ayat yang lain dikatakan, aku ini sesungguhnya orang yang hina karena aku adalah seorang penganiaya jemaat. Tetapi disitulah Paulus menyadari bahwa ketika dia tetap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Itu semua adalah karena kasih karunia-Nya Tuhan. Musa dan Paulus menyadari betul bahwa pelayanan yang telah mereka lakukan dan yang mereka telah kerjakan, itu semua adalah Allah percayakan bagi mereka. Maka mereka melakukannya dengan penuh kesetiaan. Mereka menghargai anugerah itu. Mereka menghargai kepercayaan itu. Bahkan saudara, di dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-21, Tuhan berkata, aku bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti orang bijak dan pandai tidak boleh menerima panggilan Tuhan dan melayani Tuhan. Konteks ini berbicara adalah janganlah kita menjadi orang yang merasa bijak dan pandai sehingga merasa tidak perlu Tuhan, tidak membutuhkan Tuhan. Tetapi Tuhan memerlukan orang-orang yang punya kerendahan hati, yang punya kebergantungan dan pengandalan diri kepada Tuhan. Jadi tidak semua orang, Bapak Ibu Saudara, dipanggil dan dipilihnya untuk mengerjakan tugas mulia itu. Tidak semua orang punya hak, punya kesempatan. Jadi sungguh kita bersyukur saudara dan saya diberi hak itu. Diberi kepercayaan itu. Maka bersyukurlah, hargailah anugerah itu, kepercayaan itu, panggilan itu. Dengan engkau setia mengerjakan tugas panggilanmu. Jumat yang lalu, dunia pelayanan terkhusus di Indonesia, terkhusus di kaum Injili, dan terkhusus lagi di STT Saat Malang, mengalami duka. Karena seorang hambanya yang sungguh dipakai luar biasa, yaitu Pendeta Rahmiati Tanujaya, dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernah suatu waktu beliau kesaksian. Ketika dia masuk seminari,
Dia adalah seorang yang pintar. Dia seorang yang punya bakat. Dia seorang yang punya banyak hal. Sehingga dia cerita ketika dia masuk seminari di tahun pertama, dia begitu sombong. Dia begitu merasa bahwa ini semua karena aku, kemampuanku, tanpa aku, maka pelayanan ini tidak akan jalan. Tapi suatu waktu Tuhan menegur dia. Di dalam kitab Ulangan bagaimana Tuhan berkata bahwa bangsa Israel itu dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, itu semua adalah karena kehendak Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dari kalimat itu dia tertempelak. Akhirnya dia pulang ke asrama, di kamarnya dia menangis dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Selama ini aku telah salah, telah berdosa. Tolong aku untuk tidak lagi menyombongkan diri bahwa merasa diriku lah yang paling hebat. Merasa karena sayalah pelayananmu berjalan. Beri aku Tuhan sebuah tanda. Supaya aku diingatkan selalu untuk tidak jatuh lagi di dalam kesombongan. Maka kemudian Tuhan memberikan dia iluminasi hikmat. Dengan muncullah sebuah lagu yang berjudul Semua Karena Anugerahnya. Bapak Ibu Saudara, Ibu Rahmiati menyadari betul bahwa dia diberikan kepercayaan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bagaimana saudara dengan saya? Apakah engkau menyadari betul bahwa ketika engkau dipanggil menjadi orang percaya, ketika engkau dipanggil untuk masuk dalam rumahnya, ketika engkau dipanggil untuk mengerjakan ladang pelayanannya, apakah engkau menyadari bahwa itu adalah anugerah Tuhan? Kalau engkau menyadari itu anugerah Tuhan, apakah engkau menghargai anugerah itu? Menghargai kepercayaan itu. Dengan buktimu dalam perjalanan hidupmu, apakah engkau sungguh-sungguh mengerjakan pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagimu? Apakah engkau sungguh-sungguh setia melakukan panggilanmu? Mari kita renungkan bersama. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang menghargai anugerah Tuhan? Yang kedua, setia dalam panggilan berarti dapat dipercaya. Ayat yang kedua tadi di sana dikatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Oh Bapak Ibu Saudara, tidak mudah untuk bisa dipercaya. Tidak gampang untuk kita bisa dipercaya. Butuh usaha, butuh kesetiaan, butuh tanggung jawab. Oleh karena itu, kata dapat dipercaya itu bisa diartikan perilaku yang dapat menjalankan mandat atau amanat atau tanggung jawab dengan baik sehingga memberi rasa aman bagi yang memberi amanat. Itulah dapat dipercaya. Ketika seseorang dapat dipercaya, maka dia mampu menjalankan amanat itu, tanggung jawab itu, bahkan mandat itu dengan baik. Sehingga orang yang mempercayakan itu punya rasa aman. Punya apa? Punya rasa keyakinan kepada yang dipercaya. Arti ini bisa kita lihat di dalam konteks perumpamaan yang telah Tuhan Yesus sampaikan minggu lalu terkait dengan talenta. Talenta itu sesungguhnya adalah sebuah kepercayaan.
Ada yang diberi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Itu adalah sebuah kepercayaan. Dan akhirnya kita melihat bagaimana orang yang diberi 5 dan 2 itu dapat dipercaya. Karena apa? Karena mereka menjalankan itu dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Maka di dalam ayatnya selanjutnya di sana dikatakan, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Inilah orang yang dapat dipercaya. Dia mampu menjalankan perintah itu, tanggung jawab itu, mandat itu dengan baik. Bukan masalah besar kecilnya Bapak Ibu Saudara, tetapi sekalipun itu sepele, tetapi dia menjalankannya dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ketika kita diberi kepercayaan dalam pelayanan, ketika hal itu mungkin adalah pelayanan yang tidak terlihat, kita kurang menanggapinya dengan serius. Kurang mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena kita merasa, ini mah tidak terlalu penting, tidak terlalu terlihat, tidak terlalu menonjol. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata, besar atau kecil itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Tuhan meminta kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Bapak Ibu Saudara, mari kita sadar bahwa apapun pelayanan yang Tuhan percayakan, bahkan itu kecil dan tidak terlihat, tetaplah engkau melakukannya dengan penuh kesungguhan. Apakah engkau menjadi guru sekolah minggu, tetaplah engkau mempersiapkan dengan baik. Apakah engkau menjadi seorang aser, tetaplah engkau mempersiapkan dengan baik. Atau bahkan engkau hanya sekedar berdoa di belakang layar, tetaplah engkau persiapkan dengan baik. Maka engkau akan dipandang seperti firman tadi, sebagai hamba-hamba yang dapat dipercaya. Nah, dalam apa? Dengan dipercaya melakukan dengan baik seperti apa Bapak Ibu Saudara? Yaitu menjadi pelayan yang konsisten. Dia konsisten di dalam pelayanannya. Sekalipun dia harus menghadapi tantangan, pergumulan, masalah, dia konsisten. Dia tidak menjadi orang yang angin-anginan. Ada masalah dikit, tolong ganti dong, aku gak bisa pelayanan ini. Kita harus menjadi orang yang konsisten. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang jujur. Jujur dalam menjalankan panggilan kita. Jangan kita menggunakan pelayanan itu untuk tujuan atau kepentingan diri kita. Dan melakukan dengan baik. Yang ketiga adalah kita harus menjadi pelayan yang bertahan. Bertahan di dalam ujian. Sekalipun banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak gesekan. Sekalipun engkau tidak dihargai dalam pelayananmu, sekalipun pelayananmu mungkin tidak berbuah, tetaplah engkau bertahan. Karena itulah hamba yang dapat dipercaya. Jangan kita menjadi orang pelayan-pelayan yang lembek. Yang dikit-dikit langsung pundung, dikit-dikit langsung menyerah, dikit-dikit begini ternyata mengikut Tuhan gak kuat. Maka firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Tuhan akan menampi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Dan dia tidak peduli. Tuhan sudah kasih kepercayaan, Tuhan sudah kasih anugerah, Tuhan sudah kasih kesempatan. Sekarang kembali kepada diri kita masing-masing, maukah kita menjalankan itu? Kalau kita main-main, pada akhirnya kita akan tersingkir. Bapak Saudara, saya mengingat seorang hambanya Nabi Yesaya.
ketika dia diutus Tuhan untuk melayani, pelayanan yang tidak mudah. Karena apa Bapak Saudara? Tuhan berkata, engkau akan melayani, tetapi apapun yang kau ajarkan, apapun yang kau sampaikan, itu tidak akan didengarkan orang. Pikiran mereka akan tumpul, telinga mereka itu akan berat, mata mereka itu tidak akan melihat, bahkan mereka tidak akan meresponi apa yang kau kerjakan. Bapak Saudara, pelayanan seperti ini tidak mudah. Saya membandingkan diri saya sebagai pelayan gitu, sebagai hamba Tuhan gitu ya. Ketika melihat orang yang kita layani tidak ada perubahan, tetap begitu-begitu saja. Sebagai pelayan, sekali lagi saya mengatakan, akan merasa gagal. Akan merasa gagal. Aduh saya enggak mampu, aduh aku tidak berhasil. Yesaya sepanjang pelayanannya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang dilayani tidak ada satupun yang bertobat. Tidak ada satupun yang berbalik kepada Tuhan. Secara mental dia akan lelah. Secara hati dia akan capek. Saya ngomong berbusa-busa, saya menyampaikan dengan segala cara. Tetapi itu tidak membawa pengaruh apa-apa kepada pendengarnya. Oh Bapak Ibu Saudara, ini suatu kondisi yang sangat melelahkan secara hati bahkan mental kita. Dan mungkin bisa saja kita berkata, udah aku menyerah Tuhan. Aku gak kuat. Gak mampu aku mengerjakan pelayanan yang demikian. Tetapi kita lihat seorang Yesaya. Dia tetap mengerjakannya dengan penuh kesetiaan. Sampai pada akhirnya dia mati digergaji. Dia tetap setia dalam pelayanannya. Inilah orang yang dapat dipercaya. Dia konsisten. Dia bertahan di dalam ujian. Dan dia jujur di dalam pelayanannya. Yang ketiga, yang terakhir. Setia dalam panggilan berarti setia sampai akhir. Kesetiaan yang sejati bukan hanya bertahan di awal. Seperti yang disampaikan di awal tadi. Tetapi tetap teguh hingga akhir. Itulah kesetiaan yang sejati. Jangan kita mencari orang-orang yang hanya di awal saja kita penuh dengan kesetiaan, penuh dengan semangat. Tetapi tetaplah itu konsisten di dalam pelayanan kita. Kita tetap teguh hingga akhir. Hingga Tuhan menjemput kita, dia tetap menemukan saudara dan saya menjadi hamba-hamba yang setia. Karena ada janji yang luar biasa bagi orang-orang setia. Dalam Matius 24 ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Mari kita menjadi orang-orang yang setia sampai akhir. Saya teringat seorang Nabi Elisa. Bapak Ibu Saudara, Nabi Elisa bukanlah nabi yang mudah dalam pelayanannya. Ketika dia sudah mulai melayani, dia ditinggalkan oleh mentornya, yaitu Elia. Kemudian dia harus menjalani pelayanannya sendirian. Dan ternyata di dalam perjalanannya itu Bapak Ibu Saudara, dia menghadapi bangsa Israel yang sangat tegar tengkuk. Kita tahu dengan Raja Ahab, Izebel dia hadapi dan dia melihat berapa kali dia berkata di dalam kitab Yesaya bagaimana orang-orang di dalam pelayanannya Elisa. Dia mengatakan tidak ada lagi Tuhan orang yang percaya di tengah-tengah bangsa Israel. Bahkan di sana dikatakan pengikut Baal lebih banyak daripada pengikut Tuhan. Nabi-nabinya banyak dibunuh oleh Ratu Izebel. Dia sendirian. Kita ingat ketika dia di dalam burn out masa jenuhnya, dia berkata, Tuhan, sudahlah ambil aja nyawaku, saya sudah tidak kuat. Dia bersembunyi di sungai Kerit, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena dia sudah merasa lelah. Dia sudah tidak mampu menghadapi situasi itu. Bahkan dia dikejar-kejar oleh Izebel untuk dibunuh. Tetapi dia tetap melakukan tugas panggilannya sampai akhir.
Dan yang lebih luar biasa, kita juga melihat dari tokoh Paulus. Paulus adalah contoh yang sangat tepat berbicara tentang setia dalam panggilannya sampai akhir hidupnya. Kita melihat dalam pelayanannya, dia orang yang selalu mengalami aniaya di penjara. Dia juga orang yang ditolak, bahkan difitnah berulang-ulang, dicambuk berulang-ulang. Bahkan dia juga menghadapi bahaya dan kesulitan di mana-mana. Kapalnya hampir berapa kali tenggelam. Dia dipatuk ular. Bahkan dia juga mengalami bahaya-bahaya yang lain, Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah melayani seperti para rasul itu. Mungkin dalam bayangan kita wah mereka sudah dekat dengan Yesus. Oh mereka mengalami mujizat Yesus. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kisah kehidupan pelayanan mereka, sungguh tidak mudah. Kalau dibandingkan mungkin dengan pelayanan kita saat ini, bisa dikatakan jauh lebih mudah pelayanan kita hari-hari ini. Karena kita hari-hari ini tidak diperhadapkan dengan ancaman nyawa, kita tidak diperhadapkan dengan bahaya, kita tidak diperhadapkan dengan aniaya. Tetapi sekalipun demikian, seringkali kenyamanan ini membuat kita tidak setia. Betapa sedihnya hati Tuhan melihat itu, bukan? Tetapi lihat hambanya Paulus ini. Dia tetap setia di dalam pelayanannya. Maka di dalam 2 Timotius pasalnya keempat ayat 7. Dia dengan penuh kepercayaan diri berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini sesungguhnya bukan sebuah terlalu pede gitu ya. Tidak. Tapi dia betul-betul melihat bagaimana proses pengiringannya, pelayanannya dalam panggilannya. Tidak mudah. Tetapi bersama dengan Tuhan, dia bisa setia sampai akhir. Jadi Paulus tidak hanya memulai dengan baik, tetapi ia menyelesaikan panggilannya dengan setia sampai akhir. Maka Bapak Ibu Saudara, apa yang kau hadapi hari-hari ini di dalam panggilanmu? Apakah engkau hari-hari ini menghadapi aniaya? Mungkin tidak. Tetapi mungkin engkau menghadapi masalah pergumulan di dalam keluargamu, di dalam kesehatanmu, atau mungkin juga di dalam hubunganmu dengan sesama. Tapi apakah itu akan membuat engkau menjadi putus asa, menjadi menyerah? Kalau kita bandingkan dengan para pelayan-pelayan Tuhan terdahulu, belum seberapa pergumulan yang kita hadapi. Oleh karena itu jangan menyerah. Tetap setia sampai akhir. Lakukan bagian dan tetap andalkan Tuhan selalu. Libatkan dia di dalam kehidupan. Sehingga kau tetap bertahan dan engkau ditemukan sebagai hamba yang setia. Karena ketika kita setia, Wahyu 2 ayat 10 berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Biarlah suatu hari kelak, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita menikmati mahkota kehidupan itu bersama-sama di dalam kekekalan. Amin. Mari kita masuk di dalam pujian. Saya undang para pemusik bisa maju ke depan. Saya rindu kita mengangkat satu pujian yang menjadi pujian yang diciptakan oleh Pendeta Rahmiati. Benar-benar dia menyadari, bukan karena kelayakannya, bukan karena kebaikannya, tapi semua karena anugerah Tuhan. Saudara dan saya dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari hargai itu. Jadilah pelayan yang dapat dipercaya dan setialah sampai akhir. Saudara, kita berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian ini. Para singer bisa membantu saya.
bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipanggil, ku dipakainya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila ku dapat hidup karenanya, bila aku punya semua daripadanya. Kita sama-sama yuk. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Kita ulangi dari awal sekali lagi pujian ini. Bukan kebaikanku ya Tuhan, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipanggil, ku dipakainya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, oh yes, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila ku dapat itu karenanya, bila ku punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerah, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Bagi kita bila kita dipanggil. Jemaat Tuhan, katakan pujian ini semua.
Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk anugerah panggilan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami sadar itu bukan karena kami layak Tuhan, bukan karena kami hebat, bukan karena kami punya kelebihan-kelebihan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah bagi setiap kami. Karena kami sadar kami betapa sering jatuh dan jatuh dan jatuh dan jatuh lagi dalam dosa, yang membuat kami sesungguhnya tidak layak untuk mengerjakan pelayanan yang begitu mulia dan maha kudus itu. Tetapi pengampunan, kasih, anugerah selalu berlimpah-limpah bagi setiap kami. Sehingga kami diberi kembali kesempatan yang baru dan baru kembali. Tuhan, tolong kami mengambil kepercayaan itu dengan penuh kesungguhan hati. Mampukan kami untuk setia sampai akhir di dalam panggilan itu Tuhan. Karena sesungguhnya itu begitu berharga bagimu. Pelayanan yang Kau percayakan itu begitu berharga bagimu Tuhan. Tetapi Kau rela membagikannya, rela mempercayakannya bagi kami. Tuhan, tolong kami untuk mengambil dengan serius Tuhan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh tanggung jawab setiap panggilan itu, setiap kepercayaan itu. Tegur kami jikalau kami bermain-main di dalam panggilan itu Tuhan. Ingatkan kami. Bahkan melalui khotbah pada pagi hari ini, biarlah ini menjadi peringatan bagi setiap kami. Supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi di dalam panggilan itu. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dan pakai kami menjadi alat kemuliaan. Dan tolong kami agar kami menjadi hamba-hamba yang setia sampai Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan kemuliaan yang permai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Kita sama-sama mari katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita dan kita masuk dalam doa dan saya memohon dapat berdiri. Terima kasih. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, dalam nama Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu Maha Kuasa. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami semua Bapak. Anak-anak-Mu boleh bersuka cita pada saat ini, boleh menerima kebenaran firman Tuhan, menerima nasihat, menerima teguran serta pengajaran yang datang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu, memberkati hamba-Mu yang boleh memberitakan dengan penuh kasih, penuh sukacita ini Bapak. Terpujilah nama-Mu, tiba saat yang kami memberikan yang terbaik untuk-Mu Bapak. Dengan rasa syukur, dengan rasa menghormat akan kebenaran-Mu, biarlah Tuhan sukalah menerima persembahan kami. Terpujilah nama-Mu dan sucikan, kuduskan persembahan ini sehingga boleh berguna menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom jemaat. Berikut adalah warta sepekan minggu ini. Kami menyambut untuk Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah GIA Galunggung. Kami ucapkan selamat datang di ibadah GIA Galunggung. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang belum memiliki tempat ibadah tetap, kami mengundang untuk bisa hadir kembali dalam ibadah di minggu-minggu berikutnya. Dan kami rindu Bapak, Ibu, Saudara menjadi bagian di dalam keluarga GIA Galunggung, bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kegiatan doa GIA Galunggung. Doa pagi online setiap Rabu pukul 5:30 pagi.
Doa umum setiap Jumat pukul 7 malam, doa pagi onsite setiap Sabtu pukul 6 pagi. Untuk pelayan yang bertugas dapat dilihat dalam warta jemaat. Mengundang semua jemaat untuk dapat menghadiri kegiatan Komsel yang akan diadakan pada Kamis 20 Maret 2025. Untuk waktu dan tempat silakan ditentukan oleh masing-masing Komsel. Pembekalan pelayan Komsel Selasa 18 Maret 2025 pukul 7 malam. PRBK Holnek setiap Sabtu pukul 5 sore. Pembicara 22 Maret 2025, Gilbert Sianturi. Persekutuan Keluarga Muda diadakan Sabtu 22 Maret 2025 pukul 7 malam di lantai 2 GIA Galunggung dengan tema Balancing Work, Family and Faith. Sharing dibawakan oleh Pendeta Victor Pamusu, pujian Diakon Martin, rangkaian kebaktian menjelang Paskah. Kebaktian Minggu Prapaskah 3, Minggu 23 Maret 2025 pukul 7 pagi dan 10 pagi dengan tema Menjadi Pelayan yang Setia. Pembicara Pendeta Elisa Samuel Catur. Penampilan trio Pendeta Sitor, Saudara Erik, Bapak Heri. Kebaktian Minggu Prapaskah 4, Minggu 30 Maret 2025 pukul 7 pagi dan 10 pagi dengan tema Tetap Setia Hingga Akhir. Pembicara Pendeta Agung Wibisana. Penampilan Sona Musika Vokal Ensemble. Kebaktian Minggu Prapaskah 5, Minggu 6 April 2025 pukul 7 pagi dan 10 pagi dengan tema Kesetiaan dalam Dunia yang Berubah. Pembicara Pendeta Yunus Heri Purnomo. Penampilan monolog dari Diakon Martin. Kebaktian Minggu Palmarum, Minggu 13 April 2025 pukul 7 pagi dan 10 pagi dengan tema Menyambut Raja. Pembicara Pendeta Yusa Franky. Penampilan solois Ibu Imelda. Kebaktian Jumat Agung, Jumat 18 April 2025 pukul 3 sore disertai perjamuan kudus dengan tema Kasih dalam Penderitaan. Pembicara Pendeta Trimulyani. Penampilan paduan suara Mazmur Bakti dan drama menjelang Paskah. Kebaktian Paskah Kemenangan, Minggu 20 April 2025 pukul 7 pagi dengan tema Kemenangan Kasih. Pembicara Pendeta Sitor Situmorang. Terima kasih kepada anggota Dana Pendidikan yang sudah berkomitmen untuk mengikuti pembekalan UMKM. Sesi 4 Manajemen Produk diadakan Minggu 16 Maret 2025 pukul setengah 12 siang, tempat di lantai 2 GIA Galunggung, dengan pembicara Bapak Petra Budi Kurnia, Chief Technology Officer Kozistay. Memiliki pengalaman profesional lebih dari 13 tahun dengan salah satu keahliannya dalam bidang manajemen produk. Sesi kelima Manajemen Keuangan diadakan Minggu 23 Maret 2025 pukul setengah 12 siang, tempat lantai 2 GIA Galunggung. Pembicara Bapak Reinhard, berpengalaman sebagai pembina Destinesia dalam program pembinaan mahasiswa wirausaha, pembina Braja Coffee dalam program Wirausaha Merdeka, pembina Klausa Cookies dalam program Wirausaha Merdeka, pembina Kaizen dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mohon membawa alat tulis masing-masing. Bagi jemaat yang gemar membaca dan ingin terus bertumbuh dalam iman, jangan lewatkan pameran buku rohani Kristen yang diadakan oleh toko buku baptis atau lembaga literatur baptis. Temukan berbagai buku inspiratif mulai dari Alkitab, buku rohani anak atau dewasa, renungan harian, buku sekolah minggu, biografi tokoh iman, hingga literatur teologi yang memperdalam pengenalan akan Tuhan. Pameran buku rohani ini akan diadakan Minggu 16 Maret 2025 di lantai 1 GIA Galunggung. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk menambah wawasan rohani dan menemukan bacaan yang membangun iman. Amplop persembahan, amplop biru untuk operasional gereja, amplop hijau minggu ketiga untuk beasiswa. Persembahan yang saudara berikan sangat bermanfaat bagi operasional rutin gereja, termasuk kelancaran seluruh kegiatan pelayanan dari gereja kita. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan. Oke. Baik, karena ada kendala. Baik,
Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita menyambut salah satu jemaat baru yang hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Ibu Hana. Ibu Hana dari TCL, silakan berdiri, ya, berikan sambutan. Selamat datang Ibu Hana. Ya, puji Tuhan. Kami sungguh senang sekali Bu Hana bisa hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau Bu Hana masih belum memiliki gereja yang tetap, dengan senang hati kami mengundang untuk bersama-sama kita bertumbuh dan melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati, Bu. Ya, baik. Demikian untuk sambutan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini. Kembali karena anugerah Tuhan kami bisa duduk, kami bisa berdiri, kami bisa memuji Tuhan, bahkan menikmati berkat Tuhan. Kini Tuhan kami datang kepadamu, mau kedua-dua syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Terkhusus kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, mereka yang mungkin dalam pergumulan sakit penyakit, di dalam nama Yesus kami mohon kuasa mujizat-Mu nyatakan bagi setiap mereka. Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan memulihkan. Bagi mereka yang dalam pergumulan ekonomi, kebutuhan mereka, bahkan juga dalam pergumulan usaha, bisnis mereka, Tuhan hadirlah juga di tengah-tengah kehidupan mereka. Nyatakan kuasa-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Biarlah Tuhan menyatakan akan mujizat-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka melihat bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi pergumulan mereka. Tuhan selalu ada di dekat mereka, bahkan menggendong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam masa-masa studi mereka, terkhusus masa-masa ujian mereka beberapa minggu ke depan. Tuhan menolong. Beri mereka Tuhan kepintaran, kecerdasan, bahkan beri mereka kesehatan, semangat Tuhan di dalam mereka mempersiapkan diri. Terima kasih Bapak. Kami serahkan gereja kami juga dalam masa-masa prapaskah. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Biarlah masa prapaskah ini menjadi masa perjalanan kami untuk merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami menghargai kasih itu dengan hidup semakin setia kepada Tuhan. Lebih dari itu berdoa untuk seluruh panitia Paskah, Tuhan memberkati, Pendeta Tri sebagai ketua, bahkan juga seluruh rangkaian acara, Tuhan kiranya akan memberkati. Kami mohon juga cuaca, Tuhan beri cuaca yang terbaik di tengah musim penghujan hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan yang menjagai kesehatan seluruh panitia dan juga seluruh para pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia dalam tangan Tuhan, terkhusus Presiden kami Pak Prabowo bersama dengan Gibran, bahkan seluruh jajaran Kabinet Merdeka. Tuhan yang memampukan mereka untuk mengerjakan tugas mereka. Tuhan menolong mereka di tengah situasi dunia hari-hari ini yang kurang baik. Tuhan, kami percayakan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, dan kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari undang Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah. Milikilah komitmen di dalam hatimu untuk menjadi setia di dalam panggilan yang telah Tuhan berikan bagimu. Dan tadahkanlah tanganmu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, kemenangan di dalam seluruh pergumulan hidupmu. Mulai dari saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan kemuliaan yang permai. Haleluya, amin.
silakan untuk duduk kembali dan mengambil saat